Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mungkin Romo Hans, waktu dan tempat kami langsung persilakan. Silakan Romo. Bisa mulai Romo Hans? Baik, selamat malam Bapak Ibu Malam. Saudara-saudari. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Romo ini? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam mendalami dan mengenal lebih jauh siapa itu Santa Maria Magdalena yang pestanya kita rayakan kemarin. Dan tema kita pada malam yang kedua ini yaitu mengenal Maria Magdalena sebagai rasul para rasul. Kenapa dia disebut rasul para rasul? Kita akan mengikutinya sebentar dalam pendalaman. Namun sebelumnya kita akan mengikuti bersama bacaan yang diambil dari kitab suci Injil suci Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Maria Magdalena adalah seorang tokoh yang kontroversial. Sejarah hidupnya, masa lalunya, perjumpaannya dengan Yesus, kedekatannya dengan Yesus, dan hidup sesudahnya menjadi cerita sampai dengan saat ini. Maria Magdalena
setelah mengalami kelepasan, pembebasan dari 7 roh jahat yang membelenggu hidupnya, ia memberikan dirinya seutuhnya menjadi murid Tuhan. Bukan sekedar murid Tuhan, tetapi menjadi murid Tuhan yang setia. Karena kesetiaannya lah dia dipilih oleh Yesus sendiri sebagai pewarta Injil yang pertama. Pewarta kabar kebangkitan. Otoritas yang ia terima dari Yesus sendiri. Pergilah dan wartakan dan katakanlah. Dan karena itu, Santo Thomas Aquinas memberikan gelar kepadanya, Apostolorum Apostola, rasul dari para rasul. Karena dialah yang merasuli para rasul, mewartakan kabar gembira kebangkitan kepada para rasul dan para murid lainnya. Sungguh luar biasa, Santa Maria Magdalena. Oleh karena itu, ia digelar kudus oleh Paus Gregorius dan diperingati peringatannya pada tanggal 22 Juli. Dan sejak 22 Juli 2016 ditingkatkan menjadi pesta oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mau mengatakan kepada gereja universal dan kepada dunia kesejajaran antara Maria Magdalena dengan rasul-rasul besar yang lain. Kalau Rasul Petrus dan Paulus, Yohanes dan lain-lain dirayakan pestanya, maka Maria Magdalena pun dirayakan pestanya. Dia sejajar dengan para murid Yesus, para rasul Yesus yang ambil bagian dalam hidup, mati, dan kebangkitan Yesus lewat pewartaannya. Saudara-saudari yang terkasih, gelar itu diberikan sebagai pewarta yang pertama dan sebagai rasul para rasul, bukan sekedar sebuah gelar yang diberikan. Tapi karena dia sungguh adalah pelaku sejarah, dia adalah saksi mata yang hidup, mengikuti dengan sangat baik semua peristiwa pengalaman Yesus. Waktu Yesus hidup mengajar dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, peristiwa penyaliban, sampai pada kebangkitan Tuhan dan Pentakosta. Maria Magdalena, rasul para rasul, pewarta Injil pertama, adalah saksi mata pengadilan yang tidak adil yang diberikan kepada Yesus. Adalah saksi mata penyaliban yang dialami oleh Yesus. Jalan salib Via Dolorosa itu sampai ke puncak Kalvari. Dia menapaki tapak demi tapak bersama dengan Yesus dalam kepedihan hati dan ketidakberdayaan seorang perempuan yang menyaksikan Tuhannya dianiaya. Dia juga adalah saksi mata kematian yang tragis di atas kayu salib. Penderitaan
penuh sengsara 3 jam lamanya di atas kayu salib. Sejak jam 12 siang sampai jam 3. Maria Magdalena bukan mendengar kisah tentang orang lain dan dari orang lain, tetapi dia melihat, dia menyaksikan dan ikut merasakannya dari dekat. Maria Magdalena juga ada pada saat Yesus diturunkan dari salib. Dan bagaimana Yesus dikuburkan. Maria Magdalena jugalah orang pertama yang melihat kubur kosong dan menyaksikan bagaimana Petrus dan Yohanes datang melihat kubur yang kosong itu dan pergi meninggalkan kubur itu. Dan Maria Magdalena sendiri, seorang diri, duduk menunggui makam yang kosong itu. Maria Magdalena juga adalah saksi mata penampakan Yesus yang pertama dan berita kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu bukan cerita dari mulut orang. Di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu banyak, massa yang begitu banyak, yang haus darah, Maria Magdalena ada di tengah-tengah kerumunan itu. Terhimpit. Bukan hanya tubuhnya terhimpit, tetapi hatinya, jiwanya terhimpit dan sesak. Menyaksikan Tuhan diadili dengan tuduhan palsu. Banyak pengadilan-pengadilan palsu masih dilakukan sampai dengan saat ini. Dan ada banyak Maria Magdalena yang bungkam, sesak, perih hati di tengah-tengah massa yang haus akan darah. Maria Magdalena juga adalah saksi mata dari jalan salib. Dia sendiri menyaksikan bagaimana orang-orang menertawakan dia, menyesai Yesus, meletakkan salib yang besar itu, mencambuki Yesus. Bagaimana luka demi luka. Ditorehkan pada sekujur tubuh Yesus. Bagaimana Yesus jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, dan bangun lagi. Maria Magdalena menyaksikan semua peristiwa itu. Dia hanya bisa menahan hatinya, mengatup tangannya, menggigit bibirnya. Sebuah kepedihan yang sangat dalam. Mulut yang terbungkam, tapi hati yang menjerit. Dia tidak hanya mengikuti jalan salib, tapi dia sampai di puncak Kalvari, dia menyaksikan bagaimana Yesus ditelanjangi, pakaiannya satu demi satu ditanggalkan. Bagaimana tubuh Yesus yang sudah letih itu dicampakkan ke tanah. Dan bagaimana algojo memaku kedua tangan dan kakinya. Bagaimana darah segar mengucur
dari luka yang sangat menyakitkan itu. Dia menyaksikan bagaimana algojo beramai-ramai menancapkan salib itu di tanah. Dan Tuhannya mengangkasa. Ia bukan duduk di kursi kerajaan, tetapi terpaku di salib. Dia menyaksikan semua olok dan penghinaan. Bagaimana mahkota duri itu tercantap di kepalanya. Dan bagaimana tulisan olokan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Bagaimana Yesus dengan suara lirih berkata, "Aku haus." Dan bagaimana ia diberikan cuka yang asam. Dia menyaksikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dalam suasana penderitaan yang begitu luar biasa, Tuhannya tidak memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana Yesus menyelamatkan dirinya. Tetapi justru Magdalena menyaksikan bagaimana Yesus mendoakan mereka yang menyiksanya, yang menyalibkannya, yang mengadilinya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maria Magdalena, saksi mata, mendengar dan melihat secara langsung. Bagaimana Maria Magdalena menyaksikan juga kerahiman Allah yang begitu luar biasa. Belas kasih yang begitu luar biasa. Pengampunan yang begitu tulus. Juga kepada penyamun yang disalibkan bersama dengan dia. Bahkan ia menjanjikan Firdaus. Maria Magdalena adalah saksi dari semua itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia juga saksi mata ketika Yesus untuk terakhir kalinya berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dan sesudah itu, Yesus berkata, "Selesailah sudah." Kematian penuh derita. Ditinggalkan oleh Bapa. Yesus mengalami semuanya itu. Dan Maria Magdalena adalah saksinya. Betapa dia tidak bisa buat apa-apa. Sebagai seorang yang dekat secara pribadi dengan Yesus. Dia adalah saksi mata ketika seorang algojo menancapkan tombak pada lambung Yesus. Dan dia juga saksi mata menyaksikan luka itu terbuka dan air dan darah
memancar keluar. Oh, darah dan air, sumber kerahiman ilahi. Yang memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman ilahi. Maria Magdalena adalah orang yang menyaksikan itu dan melihat betapa luas dan dalam kasih dan kemurahan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak sampai di situ. Maria Magdalena juga saksi dan pelaku pada saat Yusuf dari Arimatea datang dan bersama-sama menurunkan jenazah Yesus. Dan bagaimana jenazah Yesus diterima di pangkuan Bunda Maria. Pangkuan yang dulu membuai Yesus pada masa kanak-kanak. Pangkuan yang sama pada saat ini di bawah kayu salib. Dia memangku putranya yang telah mati sebagai silih bagi dosa dunia. Dan lagi-lagi Maria Magdalena, sebagaimana pertama kali ia berjumpa dengan Yesus, sujud di bawah kaki Yesus, menciumi kaki Yesus, menangis dan membasuhnya dengan air mata, menyeka dengan rambutnya. Maka di bawah kaki salib Yesus, Maria Magdalena sekali lagi sujud mencium kaki Yesus. Mencium bekas paku di kaki Yesus. Mencium darah yang tercurah untuk penebusan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Maria Magdalena adalah wanita luar biasa. Seorang yang sangat dekat dengannya. Mengalami siksa dan penderitaan, kematian yang sangat tragis. Tapi dia tegar menghadapinya bersama-sama, setia, bersama-sama dalam untung dan malang. Dia menyaksikan juga bagaimana Yesus dimakamkan seadanya. Hanya dikafani kain linen oleh Yusuf dari Arimatea. Dalam tradisi Yahudi, seorang yang meninggal sebelum dimakamkan, dia harus diberikan ramu-ramuan, dibalsem, dimandikan secara layak, baru dikafani. Tetapi yang dialami Yesus, dia tidak dimandikan. Tidak dilumuri dengan minyak-minyak dan rempah-rempah. Dia mati dan dikuburkan sebagai seorang pengemis. Hanya dibungkus, dikafani kain linen. Dan Maria Magdalena menyaksikan itu. Kekasih hatinya. Pribadi yang telah merebut hatinya. Yang membuat dia meninggal masa lalunya. Meninggal sebagai seorang pengemis. Seorang gembel. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau Anda ada di pihak Maria Magdalena, apa yang Anda rasakan? Orang yang begitu berjasa dalam hidupmu, yang telah menyelamatkanmu, apa yang Anda akan ungkapkan kalau Anda ada di pihak Maria Magdalena? Saudara-saudari, kepedihannya tidak berkesudahan.
Setelah hari Sabat usai, Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya pagi-pagi buta telah mempersiapkan rempah-rempah karena mereka ingin membalur jenazah Yesus secara layak. Merawat jenazah Yesus secara layak, secara terhormat dan pantas. Mereka datang ke kubur Yesus. Dan apa yang mereka saksikan? Kubur kosong. Maria Magdalena yang berbicara dengan malaikat, mengungkapkan kegundahan hatinya. Tuanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia. Dialah saksi mata peristiwa kubur kosong. Dialah juga yang memberitahukan kubur kosong kepada para murid. Petrus dan Yohanes datang bersama dengan para wanita ini dan melihat kebenaran kubur kosong itu. Petrus masuk ke dalam, Yohanes berdiri di luar, menyaksikan benar adanya kubur itu telah kosong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah realitas. Murid-murid datang melihat kubur kosong dan mereka pulang. Mereka pulang dengan kecewa. Tetapi Maria Magdalena tidak meninggalkan kubur itu. Dia tetap setia menunggui kubur Yesus. Dia duduk menangis, meratapi kehilangan gurunya. Dia mencari di mana gurunya disembunyikan. Duka yang dalam melukai hati sehingga Maria Magdalena tidak mampu mengenal Yesus. Pandangan matanya kosong, seperti kubur yang kosong. Dia menyangka itu seorang penjaga taman. Kepedihan yang dalam kadang membutakan mata seseorang untuk mengenali Tuhan yang ada, yang berdiri di hadapan kita, yang sedang menyapa kita. Sebuah sapaan personal akan menyadarkan kembali seseorang akan realitas. Maria tersadar tatkala Yesus memanggil namanya secara pribadi. Maria. Sejenak pintas matanya yang nanar, pandangan yang kosong itu hilang. Dan dia melompat dengan penuh kegembiraan. Rabuni, guruku, hendak memeluk Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah ungkapan kerinduan yang dalam. Hatiku senang ada dekat padanya. Hanya pada Allah saja hatiku senang, sebab daripadanya lah harapan. Kita boleh membaca itu dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya membacakannya untuk Bapak dan Ibu, Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku,
dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allahku. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Maria Magdalena mengajak kita sekalian untuk datang dan berharap kepada Yesus. Karena Yesuslah gunung batu. Ungkapkanlah seluruh kegelisahan dan kegundahan hatimu. Karena dialah Allah, tempat kita berharap. Hanya kepada Dia saja, satu-satunya andalan kita. Karena iman dan kesetiaan itulah, karena cinta dan pengorbanan itulah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Maria Magdalena dipilih secara khusus oleh Yesus dan diutus, pergilah dan sampaikanlah kepada murid-muridku warta kebangkitan ini. Ada otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada Maria Magdalena. Dialah murid yang mewartakan berita kebangkitan yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sukacita dan kegembiraan meluap dalam hatinya. Dan dia meninggalkan dukanya, mewartakan dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita kenal istilah Carlota. Perempuan suka sekali gosip. Maria Magdalena dia tidak gosip. Dia sungguh-sungguh menceritakan kebenaran dan bagaimana dia menceritakan itu sebagai saksi hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh luar biasa. Ada sukacita dan kegembiraan dalam mewartakan. Dia tidak hanya menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes, tapi kepada semua orang. Ia menyampaikan, Tuhan sudah bangkit. Dan dia sendiri yang mengatakan itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh luar biasa. Maria Magdalena tidak hanya mewartakan Injil pada awal kebangkitan, tapi sampai akhir hidupnya dia selalu merenungkan dan mewartakan kasih, pengampunan, dan kerahiman Tuhan. Deritamu, darah dan air yang memancar dari hatimu yang kudus, sucikan aku dan selamatkan aku. Itulah doa Santa Maria Magdalena yang meninggal pada usia 72 tahun di Efesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bila itu kisah Maria Magdalena, bagaimana dengan kita? Maria Magdalena berkata, apa balasku kepadamu, Tuhanku? I don't know how to love him. Saya tidak tahu bagaimana caranya mencintainya. Karena cinta Yesus begitu luar biasa, merubah segalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.